Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Arseni Putri. Nama saya Sri Dewi dan saya Wiwit. Kami dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Kali ini kami akan membahas materi tentang hakikat perkembangan anak didik, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur dan dapat dikatakan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang dengan caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Jadi, perkembangan adalah proses perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya, pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon di dalam tubuh. Menurut Harlock 1980, bahwa pada dasarnya dua proses perkembangan yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan biologis atau fisik. Perkembangan biologis atau fisik manusia berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi pada anak. Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Jadi, di sini semakin bertambahnya usia pada anak, berarti semakin berkembangnya kecerdasan dan emosi pada anak tersebut. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Jadi, semakin bertambahnya usia pada anak tersebut berarti semakin besar dan semakin kuat otot pada anak tersebut untuk mencapai kemampuan motoriknya. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja yang berkembang. Perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis, berarti di sini seseorang sudah menyukai lawan jenisnya. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Misalnya, semakin bertambahnya usia pada anak tersebut berarti semakin bertambahnya tinggi dan berat badan pada usia anak tersebut sesuai pada perkembangannya. Selanjutnya, psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang dan psikologi khusus yang mempelajari perilaku dan perilaku individu dalam berbagai tahap perkembangan, mulai dari masa sebelum lahir yaitu prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak kecil, masa anak sekolah dasar, masa remaja awal, masa remaja tengah, dan adolesen artinya perkembangan remaja, masa dewasa muda, dewasa, dan dewasa tua, serta masa usia lanjut. Perkembangan psikologi melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan identitas diri dan krisis-krisis yang menyertai serta perkembangan cara dan pola hubungan dengan orang-orang sekitar. Teori perkembangan anak menurut Chen ada 14, yaitu yang pertama, environmentalisme, naturalisme, etologi, komparatif dan organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operan, pemodelan, sosial historis, psikososial, perkembangan bahasa humanistik. Perkembangan merupakan hasil dari kematangan. Istilah kematangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan maturation, yang merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul bersatu dengan pembawaannya, serta ikut mengatur tingkah laku individu. Kematangan juga dapat berarti matangnya suatu fungsi atau potensi mental psikologi akibat proses perkembangan karena pengalaman dan latihan. Tugas-tugas perkembangan anak. Navicus mengatakan bahwa tugas perkembangan individu adalah tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu.
Anak yang berbeda dalam rentang 6-12 tahun pada hakikatnya menjalani tugas-tugas perkembangan berupa kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai anak sekolah dasar. Anak-anak usia ini masih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dengan kelompok, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung.